Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 3 akan memaparkan terkait dengan inovasi kurikulum darurat dan juga kurikulum prototipe. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Aditya Prayoga Oktora Putra, kedua ada Dimas Bagus Cahyadi, dan ketiga ada Jujun Mulyana. Nah, mungkin untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Adit. Untuk Adit, silakan. Halo, apa suaranya terdengar? Sudah terdengar. Silakan, mulai. Nah, di sini yang pertama, sebelum kita masuk ke kurikulum darurat, ada pendahuluan dulu. Sebelumnya kita udah mengetahui apa itu kurikulum dan apa saja yang ada di dalamnya gitu kan. Ada tujuan, metode, kayak serangkaian program terencana untuk pembelajarannya. Intinya di kurikulum ini adalah pembelajaran. Next, Jun. Nah, sebelumnya kita tahu sebelum di masa pandemi ini ya, proses belajar mengajar ini dilaksanakan secara face to face atau tatap muka ya, secara ruang online di sekolah itu di ruang kelas. Nah, namun dengan adanya COVID-19 ini, kegiatan belajar offline di ruang-ruang kelas ini ditiadakan. Kita beralih ke online atau daring dan bertransformasi menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, berbasis online. Nah, hal ini tuh juga mengubah tatanan pembelajaran pada satuan pendidikan. Pastinya dari segi waktu, dari segi jamnya, jam pelajarannya itu pasti berubah karena waktu di online sama offline itu berbeda. Online lebih terbatas. Nah, makanya di sini tuh ada kurikulum darurat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan ya. Ini peraturannya di Kemendikbud RI nomor 719 P 2020. Kebijakan ini tuh memberi kesempatan kepada sekolah ini untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Tentunya pada masa pandemi ini ya. Nah, kurikulum darurat ini bertujuan untuk mengurangi beban guru dan siswa dalam pelaksanaan kurikulum nasional dalam hal kemajuan pembelajaran dan kelulusan di semua jenjang pendidikan. Kalau kita masih menggunakan kurikulum 2013 seperti biasa dengan sistemnya online, itu kemungkinan memberatkan guru dan siswa. Itu baik dari segi waktunya, dari segi bobot jam pelajarannya gitu. Next, Jun. Next, Jun. Nah, ini kita ambil dari secara kajian pustaka ya. Ini next aja, Jun. Kita langsung ke pembahasan aja. Untuk kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini seperti tadi yang telah dijelaskan di peraturan Kemendikbud. Kurikulum darurat ini merupakan penyederhanaan dari kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Tetap mengacu pada kurikulum 2013, namun ada beberapa yang disesuaikan dengan masa pandemi ini gitu. Nah, penyederhanaan kompetensi dasar yang dimaksud adalah untuk setiap mata pelajaran sehingga lebih memfokuskan pada kompetensi yang esensial dan kompetensi prasyarat untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya. Satuan pendidikan atau sekolah ini dapat memilih 3 option atau 3 pilihan untuk pelaksanaan kurikulum yang telah disediakan oleh Kemendikbud. Yang pertama tetap menggunakan kurikulum nasional 2013. Yang kedua menggunakan kurikulum darurat, dan yang ketiga adalah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah,
kemarin itu kita kan kalau masa biasanya kan pakai kurikulum nasional yang 2013. Terus itu juga ada masa karena ada COVID ini, itu tuh ada 3. Jadi ada pas kurikulum nasional seperti biasa, terus ada masa pandemi, kurikulum yang disesuaikan di masa pandemi, terus ada kurikulum yang new normal. Itu dari segi jam pelajarannya juga itu berbeda. Kemarin itu kalau masa new normal itu kalau untuk tingkat SMP itu 3 jam gitu per minggunya untuk SMP untuk matematikanya gitu. Kan biasanya kan 5 jam ya, 5 jam 5 JP, 5 jam pelajaran. Namun itu di penyederhanaan tadi itu ada karena menyesuaikan dengan masa pandemi. Next, Jun. Nah, keluhan terkait kendala yang dialami guru, orang tua, dan siswa pada pelaksanaan PJJ ya, selama pandemi. Pasti ada kurangnya gitu, keluhan atau ada masalah yang terjadi pada sistem ini. Yang pertama ini guru terbebani untuk menyelesaikan kurikulum nasional 2013. Nah, ketika kegiatan belajar mengajar diadakan di luar kebiasaan. Nah, itu maksudnya di luar kebiasaan kan online gitu kan. Namun kurikulumnya tetap menggunakan kurikulum nasional 2013 gitu. Nah, yang kedua, waktu pelajaran juga berkurang saat pembelajaran PJJ kan. Sehingga guru tidak dapat memenuhi beban jam mengajar. Terus nanti ketiga, guru kesulitan berkomunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah, sebagai wali murid. Kemudian adanya penurunan prestasi belajar pada siswa. Itu salah satunya lagi keluhan. Terus yang terakhir itu tidak setiap guru dan siswa memiliki akses internet dan kualitas fasilitas PJJ yang memadai. Next, Jun. Nah, menanggapi hal tersebut, maka hadirlah kurikulum darurat untuk suatu sebagai inovasi gitu dalam menghadapi pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, di sini guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam 1 minggu itu. Nah, pelaksanaan kurikulum juga berlaku sampai akhir tahun ajaran. Artinya tetap berlaku walaupun kondisinya khusus, walau dalam kondisi khusus sudah berakhir. Gitu. Kemudian pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan, bagi sekolah, gitu, untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik tadi yang dapat memilih 3 option tadi. Next, Jun. Nah, pembelajaran tadi dalam kondisi khusus ini tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama ada aktif, tetap aktif. Yang kedua, relasi sehat antara pihak yang terlibat. Yang ketiga, secara inklusif. Yang keempat, adanya juga keragaman budaya. Kelima juga berorientasi sosial. Terus kemudian keenam ada berorientasi pada masa depan. Yang ketujuh, ini sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan si peserta didik. Dan yang kedelapan, yang terakhir, harus tetap menyenangkan dalam belajar. Next. Nah, dampaknya. Dampak bagi guru. Yang pertama, ini tersedianya acuan kurikulum yang sederhana. Karena di penyederhanaan tadi, berkurangnya beban mengajar bagi guru. Jadi guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang lebih esensial dan kontekstual. Dan kesejahteraan psikososial guru nanti akan meningkat. Di antaranya bagi orang tua, di antaranya mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah dan kesejahteraan psikososial orang tua meningkat karena akan lebih dekat di rumah kan lebih dekat dengan orang tua. Namun juga tadi ada kekurangannya juga tadi yang tadi telah dijelaskan. Terus yang kemudian dampaknya bagi siswa di antaranya siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum karena tadi ada penyederhanaan kan karena masa pandemi ini.
dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Dan juga pasti kesejahteraan bagi psikososial siswa nanti akan meningkat. Nah, berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat membantu mensupport dalam menyukseskan PJJ ya, selama masa pandemi. Yang pasti yang pertama yaitu orang tua siswa yang ada di rumah. Orang tua diharapkan untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar dari rumah. Karena mungkin kalau siswa di rumah, mungkin kita tahu sendiri kan bagaimana kondisi di rumah. Mungkin dia belajar sambil tidur atau sambil kurang serius. Makanya diharapkan orang tua ini ikut berpartisipasi untuk mendukung tetap memantau anaknya belajar secara PJJ atau daring. Kemudian guru. Nah, guru yang kedua itu dari guru meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif gitu. Walaupun dilaksanakan secara daring, secara PJJ, tapi guru harus tetap bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang interaktif dan kreatif dengan bisa menggunakan media-media atau ya secara online, media online gitu. Namun tetap menarik bagi minat belajar siswa gitu. Kemudian yang ketiga, sekolah. Nah, sekolah juga harus bisa, berarti dari pihak sekolah. Harus bisa memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan metode yang paling tepat. Kemungkinan ya biasa yang dilakukan Zoom, BCR, atau bisa di WA, atau bisa mungkin nanti menyediakan kayak video-video interaktif pembelajaran kayak gitu. Kemudian ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, dari pemerintah pasti ini penting juga. Pemerintah ini harus bisa bekerja sama, menyusun dan menetapkan kebijakan yang berpihak pada siswa. Ini tadi salah satunya berarti dari Kemendikbud. Kemudian layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan khususnya dalam pencegahan COVID-19 ini. Layanan kesehatan mengutamakan kesehatan siswa dengan memantau dan mengevaluasi risiko di daerah-daerah masing-masing peserta didik. Kemudian yang terakhir ada lembaga sosial atau lembaga masyarakat, yang mana ini bisa bersama-sama membantu mendukung kegiatan siswa dalam atau kegiatan pembelajaran secara umumnya pembelajaran ya dalam pendidikan. Terima kasih. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya yaitu kurikulum prototipe yang akan dipaparkan oleh Dimas Bagus Cahyadi. Untuk Dimas Bagus, dipersilakan. Ya, baik, Kang. Berikutnya mengenai pembahasan kurikulum prototipe. Boleh dilanjut, Kang? Jadi sebenarnya apa itu kurikulum prototipe? Kurikulum prototipe ini merupakan kurikulum baru yang berbasis pada kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah, kurikulum baru ini merupakan kurikulum yang masih dalam fase uji coba dan masih dalam tahap perbaikan. Kurikulum prototipe ini mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang yang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Di mana satuan pendidikan ini sebelumnya diberikan opsi pemilihan penggunaan kurikulum. Yang pertama itu menggunakan kurikulum nasional 2013. Yang kedua itu kurikulum darurat. Dan yang ketiga barulah kurikulum prototipe. Oh ya, ini kurikulum prototipe ini didasarkan kepada keputusan Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022, di mana sebagai untuk dengan tujuan pemulihan pembelajaran dan dilaksanakan sampai 2024, di mana nantinya akan dilakukan evaluasi kembali. Ya, boleh dilanjutkan.
Nah, kurikulum prototipe ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yakni ada orientasi holistik yang dimana dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis, non-akademis, kompetisi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Ada pula berbasis kompetensi, ya, bukan konten. Kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan konten atau materi tertentu. Serta kontekstualisasi dan personalisasi, kurikulum ini dirancang sesuai konteks dan dengan sesuai kebutuhan siswa. Boleh dilanjutkan? Nah, berikut ada karakter daripada kurikulum prototype. Yang pertama ini pembelajaran berbasis project, yakni untuk pengembangan soft skill dan karakter. Kemudian fokus pada materi yang esensial, sehingga ada waktu yang lebih untuk pembelajaran yang mendalam. Berikutnya kembali ada fleksibilitas bagi guru dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Boleh dilanjutkan? Kurikulum prototipe ini menekankan pada pengembangan karakter serta memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya, di mana ini ada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini penting untuk pengembangan karakter, yakni dapat memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, dapat mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari siswa dari berbagai disiplin ilmu, serta struktur belajar yang lebih fleksibel. Boleh dilanjutkan? Ini karakteristik yang lebih lebih khusus daripada kurikulum prototype di setiap jenjang. Di PAUD ini kegiatan bermain ini sebagai proses belajar yang utama. Kemudian ada penguatan literasi dini dengan bermain dan belajar. Ada juga fase fondasi serta pembelajaran berbasis proyek, di mana ada kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Kemudian pada jenjang SD, penguatan kompetensi ini mendasar dan pemahaman holistik. Nah, mata pelajaran IPA dan IPS ini digabungkan menjadi IPAS. Kemudian ada integrasi computational thinking dan pembelajaran berbasis proyek dilakukan minimal 2 kali setahun. Pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika ini menjadi mata pelajaran wajib. Nah, kemudian untuk guru informatikanya diberikan panduan dan tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Kemudian pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan minimal 3 kali setahun. Boleh dilanjutkan? Di jenjang SMA lebih fleksibel ya untuk disesuaikan dengan minat siswa. Di mana di kelas 10 ini pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran kelas 11. Kemudian di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran wajib dan memilih yang lainnya sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek dilakukan minimal 3 kali dalam setahun. Oh ya, dan ini yang menariknya itu syarat kelulusannya ialah penulisan esai ilmiah. Kemudian di jenjang SMK ini dunia kerja dapat terlibat langsung dalam pengembangan pembelajaran. Kemudian strukturnya ini lebih sederhana ya. Jadi kejuruannya dari 60 menjadi 70%, lebih besar dari umumnya atau pelajaran umum. Nah, kemudian penerapan pembelajaran berbasis proyek ya, diintegrasikan dengan mata pelajaran terkait. Praktek kerja lapangan merupakan mata pelajaran wajib dengan minimal 6 bulan.
ada pelajar ini dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini ada alokasi khususnya. Dan yang terakhir ini di SLB, capaian pembelajaran pendidikan yang khusus ini hanya dibuat untuk yang memiliki hambatan intelektual. Jadi untuk yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaiannya sama dengan sekolah reguler. Kemudian sama seperti yang sebelum-sebelumnya, pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan ya, hanya di sini sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB itu. Seperti itu. Boleh dilanjutkan? Baik, mungkin terima kasih Adit sama Dimas yang sudah memaparkan. Mungkin saya di sini akan membacakan kesimpulannya, yaitu kurikulum tentang isi, tujuan, metode, dan evaluasi yang merupakan rangkaian program terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan inovasi kurikulum dapat diartikan sebagai suatu ide, gagasan, atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum